Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawad Ali Akbar. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar epistemologi Islam, sumber-sumber pengetahuan dalam Islam, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu dari fakta yang ada, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Jadi pada hakikatnya timbullah masalah bagaimana cara kita menyusun pengetahuan yang benar. Nah, terus disimpulkan, epistemologi membahas tentang pengetahuan yang berkaitan dengan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, epistemologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang hakikat, sumber, dan cara memperoleh pengetahuan berdasarkan ajaran Islam. Epistemologi Islam adalah teori pengetahuan dalam Islam yang menjelaskan bagaimana manusia mengetahui sesuatu menurut pandangan wahyu dan akal. Seperti menurut Al-Ghazali, pengetahuan sejati atau ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati manusia. Ilmu adalah sesuatu yang tersikap dalam jiwa sehingga tampak kebenarannya sebagaimana adanya. Artinya pengetahuan sejati membawa manusia mengenal Allah dan mendekati diri kepadanya. Terus ada menurut Ibnu Sina, ilmu adalah bentuk atau gambaran sesuatu dalam jiwa sesuai dengan hakikatnya. Ia menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil tangkapan akal terhadap realitas yang benar. Terus menurut Muhammad Iqbal, yaitu filosof dari India, epistemologi Islam tidak hanya berdasarkan rasio dan pengalaman, tetapi juga pada intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi. Artinya Islam memandang pengetahuan secara spiritual dan rasional sekaligus. Terus ada dasar-dasar epistemologi Islam. Yang pertama ada tauhid, yaitu keesaan Allah sebagai pondasi ilmu. Tauhid menjadi asas utama dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam epistemologi. Dalam Islam, semua sumber pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pengetahuan yang berdiri sendiri atau terlepas dari kehendaknya. Manusia hanya berperan sebagai penerima dan pengelola pengetahuan. Terus ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kebenaran tertinggi dalam epistemologi Islam. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk ibadah, tapi juga mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, etika hukum, sosial, dan alam semesta. Rasulullah SAW juga menjadi teladan dalam penerapan dan pemahaman ilmu. Oleh karena itu, seluruh bentuk pengetahuan dalam Islam hanya berorientasi pada nilai-nilai yang terdapat dalam wahyu. Yang ketiga ada keseimbangan antara wahyu dan akal. Islam memberi posisi yang tinggi kepada akal, namun tetap menegaskan bahwa akal harus berada di bawah bimbingan wahyu. Terus ada tujuan ilmu dalam Islam. Tujuan utama ilmu dalam Islam bukan hanya untuk memperoleh manfaat duniawi seperti kemajuan teknologi atau ekonomi, melainkan juga membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Pengetahuan harus mengantarkan manusia kepada kesadaran akan kebesaran Allah, bukan menjauhkan diri darinya. Terus ada sumber-sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama ada wahyu. Wahyu adalah sumber pengetahuan tertinggi dan paling otentik dalam Islam.
wahyu merupakan pengetahuan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya melalui para malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Contohnya, dalam surat An-Nahl ayat 89, "Manazzalna 'alaikal kitaba bi'nibnal likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai penunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi dalam surat An-Nahl menegaskan wahyu Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, menjelaskan prinsip-prinsip hidup, hukum, dan moralitas. Terus ada fungsi wahyu dalam epistemologi Islam adalah mengarahkan dan membimbing akal sehingga manusia tidak tersesat dalam memahami realitas. Tanpa wahyu, akal bisa salah menilai antara benar dan salah, baik dan buruk, karena terbatas oleh pengalaman manusia. Yang kedua ada akal. Akal adalah potensi intelektual yang diberikan Allah kepada manusia untuk berpikir menalar dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Akal merupakan alat untuk menganalisis wahyu dan menafsirkan realitas. Seperti dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at." Dalam surat ini memberikan contoh konkret bagaimana manusia dapat menggunakan akal untuk mempelajari ciptaan Allah sehingga menumbuhkan keimanan dan kesabaran akan kebesarannya. Namun Islam juga mengingatkan bahwa kemampuan akal terbatas tidak mampu menjangkau segala sesuatu, terutama hal-hal gaib dan hakikat Tuhan. Oleh karena itu, akal harus selalu diarahkan oleh wahyu agar tidak menyimpang. Terus ada pengalaman. Yang ketiga ada pengalaman. Sumber pengetahuan berikutnya adalah pengalaman empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian, dan pengalaman hidup manusia. Indra berperan penting dalam mengenali realitas fisik dan fenomena alam yang kemudian dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Seperti dalam surat Ad-Dzariyat, ayat ini menekankan pengamatan langsung terhadap alam dan diri sendiri sebagai sumber pengetahuan. Dengan melihat fenomena alam, manusia bisa memahami hukum-hukum Allah dan bukti kebesarannya. Ini adalah bentuk pengetahuan empiris yang selaras dengan wahyu karena menuntut manusia kepada pengakuan akan kekuasaan Allah. Namun Islam juga menegaskan bahwa pengalaman tidak boleh berdiri sendiri tanpa bimbingan wahyu, akal, sebab tidak semua hal dapat dijangkau oleh panca indera. Dengan demikian, pengalaman wahyu sahih jika selaras dengan nilai-nilai wahyu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.